Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu calon emiten di sektor teknologi, yakni PT Sinergi Inti Andalan Prima atau dengan kode emiten INET yang tak lama lagi akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Juli 2023 dengan harga penawaran awalnya dari 100 hingga Rp101 per lembar saham atau dana IPO yang diraih itu berkisar sekitar 150 hingga 151,5 miliar rupiah atau setara dengan market cap 750 hingga 757,5 miliar rupiah dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 15 juta lot. Nah, kita juga bisa melihat nih penggunaan dana waran dari INET. Jadi INET sendiri akan ada gratis waran di mana rasionya ini 5:7, yaitu setiap pembelian 5 saham INET akan mendapatkan gratis 7 waran. Jadi untuk penggunaan dana warannya sendiri kalau kita lihat ini di seri 1 akan digunakan untuk perseroan itu untuk modal kerja juga nih atau OPEX yang dimana sama untuk fungsinya untuk pembelian bandwidth internet, kemudian juga ada biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan hingga untuk pembelian persediaan kabel yang dimana serta material yang digunakan untuk menopang kinerja dari INET sendiri. Nah, kemudian untuk jenis bisnisnya sendiri ini ada dua, yaitu utama dan juga penunjang. Jadi kalau kita lihat untuk bisnis utamanya sendiri dari INET, di mana menyediakan jasa untuk jual kembali jasa telekomunikasi nih. Dan lalu untuk yang kedua adalah Internet Service Provider. Dan kalau kita lihat untuk usaha penunjangnya, ini yang pertama ada aktivitas telekomunikasi dengan kabel, kemudian ada jasa sistem komunikasi data, kemudian ada jasa interkoneksi internet atau NAP, kemudian juga ada aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, dan yang terakhir ada aktivitas perusahaan holding. Jadi di mana INET ini juga perusahaan holding yang memang mengholding atau memanajemeni dari dua perseroan atau dua anak usahanya. Nah, kita bisa lihat nih di slide selanjutnya dua anak usaha dari INET. Jadi ada dua anak usahanya yang dimana kita lihat yang pertama adalah namanya Data Prima Solusindo di mana kepemilikannya sekitar hampir 100% atau 99,99%. Nah, untuk Data Prima Solusindo ini atau DPS yang tadi yang dimana juga akan disalurkan dananya dari hasil IPO. Ini untuk pendiriannya sudah di tahun 2019, tahun penyertaannya juga tahun 2019 dan berlokasi di daerah Tangerang dan sudah beroperasi nih. Dan kalau kita lihat untuk kegiatan usaha dari DPS sendiri, di sini ada bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet atau internet provider service. Nah, untuk kontribusinya sendiri dari DPS ini karena sudah berjalan atau sudah beroperasi sekitar 7% nih dari pendapatan. Nah, kalau kita lihat tadi untuk yang PFI yang dimana juga akan digelontorkan dana dari IPO-nya, ini juga kepemilikannya sekitar 99,99% dan ini sudah berdiri sejak tahun 2022 atau tahun penyertaannya juga tahun 2022 dan berlokasi di Jakarta Barat. Untuk bisnisnya sendiri ada di bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa penyewa jaringan fiber optiknya. Jadi kalau yang DPS tadi untuk Internet Service Provider, sedangkan kalau yang PF ini sebagai jasa penyewa dari jaringan fiber optik tersebut. Nah, namun sayangnya untuk yang Pusat Fiber Indonesia atau PF ini memang belum beroperasi sehingga kontribusi terhadap pendapatan dari INET memang masih nol. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat pertumbuhan laba dari INET. Ya, kalau kita lihat di sini ada pertumbuhan laba dari INET. Jadi di sini labanya ini naik sekitar 28%. Kalau kita lihat secara laba bersih tahun berjalan ini meningkat dari 400 juta rupiah menjadi 515 juta rupiah. Jadi memang peningkatan peningkatan laba ini berasal dari peningkatan pendapatan dari sebelumnya 4,5 miliar menjadi 6,5 miliar rupiah. Namun sayangnya kalau kita lihat secara margin memang pendapatannya meningkat, namun beban usahanya atau beban pokok penjualannya ini juga meningkat sehingga menggerus margin dari INET sendiri.
Jadi kalau kita lihat per 31 Maret 2023, margin ini turun menjadi 27,59%, di mana margin pada 31 Maret 2022 ini masih di level 28,43%. Jadi memang turun sekitar hampir 1% ya, dikarenakan tidak ada efisiensi biaya, meskipun pendapatannya naik, justru marginnya ini turun nih. Nah, lalu kita juga bisa melihat rasio keuangan dari Inet. Ya, di sini ada rasio keuangannya di mana tadi harga penawaran awalnya di kisaran 100 hingga Rp101 per lembar saham. Namun kalau kita menghitung book value-nya sendiri atau harga kewajarannya, justru Inet ini dihargai di Rp28,76 hingga Rp28,96 saja nih. Atau PBV-nya 3 kali lebih mahal, ada di 3,48 hingga 3,49, di mana calon investor ini harus membayar 3 kali lebih mahal untuk saham dari IPO Inet nanti. Nah, untuk gross profit marginnya sendiri, ini berada di angka yang cukup baik, yaitu di 27,59%. Ini adalah angka selisih dari pendapatan dengan beban pokoknya. Dan untuk menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya ini masih cukup rendah, di bawah 10%, di 7,92%, sehingga dalam memaksimalkan profit ini belum cukup maksimal ya. Dan untuk return on equity-nya juga sangat kecil atau ROE-nya di sini hanya di bawah 1% atau 0,78% saja nih. Jadi di mana ROE-nya ini cukup kecil sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersih ini cukup kurang efisien atau kurang baik. Begitu juga untuk return on asset-nya hanya di bawah 1% di 0,72%, sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya juga kurang baik dan kurang efisien. Nah, namun kalau kita lihat secara DER-nya, debt equity ratio-nya berada di 9,55%. Ini angkanya cukup sehat, sehingga bisa dibilang kalau DER di bawah 100% menandakan bahwa total modalnya jauh lebih besar dibandingkan dengan total hutangnya. Jadi kalau kita lihat total modal per 31 Maret 2023, Inet itu berada di Rp65,7 miliar, sedangkan hutangnya hanya di Rp6,2 miliar saja nih. Sehingga memang DER-nya cukup kecil di 9,55%. Sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya cukup baik. Nah, untuk likuiditasnya atau cash ratio-nya sendiri atau current ratio-nya di sini angkanya cukup baik, di atas 100%, 127,71%, menandakan bahwa likuiditasnya cukup tinggi sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya ini cukup baik. Nah, kita juga bisa mengintip nih kompetitor, siapa saja nih kompetitor dari Inet sendiri. Nah, untuk kompetitornya di sini ada 3, yaitu kita ketahui di sini ada Telkom Indonesia Persero Tbk, kemudian ada DCI Indonesia, dan juga ada Indo Internet Tbk atau Edge. Dan di sini ada Inet. Jadi kalau kita lihat secara net profit marginnya sendiri dari keempat emiten ini, memang Inet yang paling rendah dalam menghasilkan profit atau laba bersih dibandingkan dengan kompetitornya. Dan kalau kita bergeser ke return on equity-nya sendiri juga, Inet ini masih kalah saing nih dibanding dengan kompetitornya, begitu juga dengan return on asset-nya, sehingga dalam mengelola modal dan juga mengelola aset terhadap laba bersih ini masih kurang maksimal dibandingkan dengan para kompetitornya nih. Nah, lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari Inet? Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada 2. Yang pertama nih di mana dengan bisnis segmen B2B yang kuat, Inet telah mengukuhkan posisinya sebagai penyedia layanan terpercaya dalam colocation, kemudian local loop access, internet super cepat, data center, dan managed network service. Jadi Inet ini memiliki jaringan fiber optik yang mencakup sekitar 3.500 km di Pulau Jawa, dengan jangkauannya hingga 590 kota dan lebih dari 600 gedung. Jadi Inet ini memiliki potensi pasar yang luas dengan populasi mencapai 140 juta orang. Nah, Inet ini juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pelanggan B2B ternama seperti Moratelindo, kemudian ada MNC Vision Network, My Republic Linknet, Angkasa Pura, dan banyak ratusan dari ISP lokal lainnya. Nah, dengan keahlian Inet dalam menghadirkan koneksi internet yang super cepat telah membuatnya menjadi mitra pilihan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, untuk yang kedua kita bisa lihat di sini di mana ada survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, di mana mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19% pada tahun 2023 atau menembus sekitar
215,6 juta jiwa dari total populasi yang sebesar 275,7 juta jiwa. Jadi tingkat penetrasi internet Indonesia ini pada tahun ini mengalami meningkat sebesar 1,17%, di mana jumlah pengguna internet tahun 2020 ini sebesar 210 juta jiwa dan tahun 2023 sudah mencapai 215 juta jiwa nih. Penggunaan didominasi oleh genre pria ya, atau yang dimana pria ini menggunakan internet sebanyak 51,19%, sedangkan wanita hanya 48,81%. Nah, jadi peningkatan penetrasi ini masih didorong oleh penggunaan internet yang kian jadi kebutuhan masyarakat. Khususnya semenjak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, meski pemerintah tidak lagi memberlakukan PPKM, hingga saat ini masih banyak nih perusahaan yang tetap memberlakukan sistem kerja WFA atau work from home, sehingga tren bekerja online masih tetap berjalan. Nah, kira-kira untuk IPO dari Inet ini layak dikoleksi atau tidak? Mahalnya harga IPO yang Inet tawarkan, di mana calon investor nih harus membayar 3 kali lebih mahal. Selain itu juga Inet belum mampu memaksimalkan laba sehingga tertinggal jauh oleh para kompetitornya nih. Sehingga IPO Inet memang saat ini belum layak untuk dikoleksi. Ya, mungkin itu saja bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Safira.